Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mukid. Nah, pertama-tama kita menjadikan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Serta kepada Bani Fumi dan Nira Nisara Masya dan Mila yang telah mengasuh dan menjaga istana pendidikan pesantren seperti harapan ibadah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang di rumah, semoga diberi kesehatan dan diberi lancar. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri-ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggara negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama beberapa abad. Sebelumnya di kelas 7 kalian telah negara dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan dapat bernomor penghuninya itu rakyat agar bangunan itu kuat dan kukuh. Tentunya juga bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Demikian juga negara, agar kuat dan kukuh negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan landasan dalam fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita dari dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam bergerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara bangsa Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Dilihat dari asal mula kata ideologi berasal dari kata idea, yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita dan logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pertemuan hidup dan pandangan hidup dalam seluruh beraktivitas bangsa tersebut. Dengan dimiliki suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kokoh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam masyarakat, memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Selain juga dalam pandangan hidup terkandung kehidupan yang dicita-citakan yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup, sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijawai dan jelas-jelas ke arah mana tujuan yang akan dicapai sangat memerlukan pandangan hidup tanpa persoalan timbul baik persoalan masyarakat sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan itu merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pernyataan dasar untuk persoalan hidup. Berdasar pengertian tersebut dalam pandangan hidup, bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan dan cita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.